Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Marilah kita awali perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang inovasi pembelajaran kuantum, di mana ruang lingkup pembahasannya dimulai dari landasan pembelajaran kuantum, kemudian prinsip dan strategi pembelajaran kuantum, serta penerapan dari model pembelajaran kuantum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar peserta didik. Jadi di sini merupakan tugas guru bagaimana merancang kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik. Adapun pembelajaran kuantum adalah sebagai model atau strategi atau juga pendekatan pembelajaran yang mana mengedepankan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Jadi lebih fokus kepada kompetensi pedagogik dari seorang guru. Adapun terkait dengan penamaan dari pembelajarannya disebut pembelajaran kuantum, diambil dari istilah dalam ilmu fisika, yang mana arti kuantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Sehingga dalam pembelajaran kuantum, bagaimana bermacam-macam interaksi, berubah atau pengubahan dalam berbagai macam interaksi itu yang terjadi dalam kegiatan belajar, di mana interaksi-interaksi ini adalah mengubah baik kemampuan dan bakat alamiah guru dan juga peserta didik sehingga menjadi hal yang lebih bermanfaat bagi kemajuan peserta didik dalam belajar. Adapun proses pembelajaran kuantum ini adalah proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat dari peserta didik, serta membuat belajar yang ada pada peserta didik sebagai proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi kalau kita ingat pada pembelajaran sebelumnya terkait dengan Paikem, maka salah satu di antara karakteristik dari pembelajarannya adalah menyenangkan. Nah, maka pembelajaran kuantum adalah bagaimana membuat belajar siswa menjadi proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, ini adalah menjadi karakteristik dari pembelajaran kuantum. Adapun pembelajaran kuantum ini pertama kali dicetuskan oleh George Lozanov sebagai ahli pendidikan dari Bulgaria, yang mana dengan teorinya yang terkenal yaitu sugestologi. Ya. Jadi sugesti itu menurutnya dapat mempengaruhi hasil belajar. Untuk memberikan sugesti positif, maka teknik yang bisa digunakan adalah dimulai dengan mendudukkan siswa secara nyaman, jadi mengatur posisi duduk peserta didik agar nyaman untuk belajar. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memasang musik, tentu yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan meningkatkan partisipasi siswa dan menempel poster-poster suatu informasi. Di mana kesemua itu maka sangat dibutuhkan guru-guru yang terampil. Ya, jadi disinilah untuk memberikan sugesti positif terhadap hasil belajar yang tentu dipengaruhi oleh sugesti tersebut. Adapun berikutnya dikembangkan pembelajaran kuantum ini oleh Bobby De Porter
yang mana model yang mula digunakan adalah dengan Supercam-nya, di mana berisi kombinasi dari 3 unsur. Yang pertama adalah keterampilan akademis atau academic skills, kemudian prestasi atau tantangan fisik, physical challenge, dan juga keterampilan hidup, life skills. Nah, kombinasi 3 unsur ini yang menjadi melekat atau terintegrasi dalam suatu pembelajaran kuantum. Adapun landasan pembelajaran kuantum yang menjadi asas utama dalam pembelajaran kuantum adalah bawalah dunia mereka, yaitu dunia peserta didik, ke dunia kita, yaitu dunia guru. Dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, sekali lagi, asas utama dalam pembelajaran kuantum adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, jadi ini adalah menjadi landasan dalam pembelajaran kuantum yang utama. Adapun dalam pembelajaran kuantum, subjek belajar adalah siswa. Ya, sebagaimana dalam pembelajaran yang bercirikan student center atau pembelajaran active learning, maka subjek belajar adalah siswa. Siswa atau peserta didik bukan merupakan objek. Adapun guru maka berperan sebagai fasilitator, di mana guru harus memahami potensi peserta didik sehingga dapat mengoptimalkan potensi peserta didik itu secara maksimal. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan untuk bisa memahami peserta didik dalam segala potensi dan perkembangannya adalah dengan mengaitkan apa yang dipelajari atau apa yang diajarkan dengan peristiwa-peristiwa atau pikiran dan perasaan, begitu juga atau tindakan yang diperoleh peserta didik, baik dalam kehidupannya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana materi yang akan dipelajari itu, yang diajarkan tersebut, terkait dalam kehidupan nyata atau realita peserta didik. Baik dari peristiwa yang disajikan, ataupun mungkin terkait dengan daya pikir peserta didik itu sendiri. Jadi semua yang menjadi pengalaman dalam kehidupan peserta didik. Nah, kalau seandainya guru sudah mampu memahami dunia siswa, maka tentu siswa akan merasa diperhatikan dan kemudian akan berpengaruh positif terhadap pembelajarannya. Sehingga pembelajarannya yang akan terbangun adalah menjadi pembelajaran yang harmonis seperti sebuah orkestra. Ya, jadi orkestrasi, proses untuk mengorkestra. Jadi ada sebuah simfoni, ya, harmonisasi antara peserta didik yang bertugas atau yang melakukan proses belajar dengan guru yang membelajarkan atau sebagai fasilitator. Nah, itu terbangun orkestra. Saling mengisi, ya. Nah, adapun yang berikutnya adalah prinsip dan strategi dari pembelajaran kuantum. Ada 5 prinsip dalam pembelajaran kuantum, dari mulai segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, mengakui setiap usaha, dan juga merayakan keberhasilan. Nah, jadi ini 5 prinsip yang ada dalam pembelajaran kuantum. Segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, mengakui setiap usaha, dan merayakan keberhasilan. Ya, uraian dari masing-masingnya kita bisa pahami. Yang dimaksud segalanya berbicara adalah bagaimana seluruh lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran itu dirancang sehingga dapat membawa pesan belajar bagi peserta didik. Nah, dari mulai rancangan kurikulumnya dan juga rancangan pembelajaran gurunya yang terkandung di dalam RPP, ya. Jadi ada rencana atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Begitu juga dengan informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan yang ada pada proses pembelajaran. Jadi bagaimana semua itu menyampaikan atau membawa pesan belajar bagi
siswanya. Nah, itu adalah segalanya berbicara. Jadi seluruh lingkungan yang ada di kelas pada saat pembelajaran dirancang untuk bisa menjadi atau membawa pesan belajar bagi siswa. Adapun yang dimaksud dengan segalanya bertujuan adalah bagaimana semua pengubahan pembelajaran ya, yang dilakukan itu tentu harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Ya, jadi segalanya bertujuan itu segala interaksi yang dibangun dalam proses pembelajaran itu harus tujuannya jelas dan juga terkontrol. Artinya bisa diukur, bisa dievaluasi. Kemudian sumber dan segala fasilitas dalam pembelajaran itu, maka tentu bagaimana bisa digunakan untuk membantu perubahan perilaku peserta didik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Nah, ini adalah segalanya bertujuan. Jadi, semua yang ada pada proses pembelajaran, baik sumber ataupun fasilitas pembelajaran yang digunakan, maka hendaklah mempunyai tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang keseluruhannya adalah dilakukan dalam rangka membantu ya, perubahan yang ada pada peserta didik, baik dari sikap atau afektifnya, pengetahuan atau kognitifnya maupun psikomotoriknya. Adapun prinsip yang ketiga adalah pengalaman sebelum pemberian nama. Yang dimaksud adalah sebelum siswa belajar untuk memberikan nama, bisa dalam bentuk mendefinisikan, konseptualisasi, membedakan, mengkategorikan, yang di situ menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam semua jenjang atau level kognitifnya, maka hendaklah siswa telah memiliki pengalaman terhadap informasi yang terkait. Jadi pada saat memberi nama atau mendefinisikan, mengkategorikan, membedakan, siswa itu tentu berdasarkan pengalaman dari informasi yang dia miliki. Nah, itu adalah yang dimaksud pengalaman sebelum pemberian nama. Jadi tidak langsung menyebutkan suatu definisi, tapi diberikan dulu eksperimen atau pengalaman yang tentu melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep atau definisi tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengakui setiap usaha. Yang dimaksud adalah semua usaha belajar yang dilakukan oleh siswa, maka harus memperoleh pengakuan. Baik pengakuan itu adalah dari guru maupun dari siswa yang lainnya. Karena bisa jadi pada saat usaha yang dilakukan oleh peserta didik kemudian belum berhasil, maka tetap bagaimana pengakuan itu diberikan, baik oleh guru ataupun siswa teman lainnya. Nah, sehingga dari pengakuan atas setiap usaha yang dilakukan dalam proses belajar peserta didik ini, maka akan mendapatkan dampak positifnya, yaitu semua peserta didik akan berani untuk melangkah ke pembagian atau ke pembelajaran berikutnya. Nah, jadi ini akan menjadi mentalitas keberanian akan tumbuh ketika dalam proses usaha yang sudah dilakukannya itu mendapatkan pengakuan. Adapun yang kelima, ya, prinsip yang terakhir dalam pembelajaran kuantum adalah merayakan keberhasilan. Yang dimaksud adalah setiap usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran ataupun hasil yang diperolehnya itu selalu dirayakan. Ya, dirayakan yang dimaksud adalah bagaimana memberikan apresiasi. Ya, jadi apresiasi terhadap keberhasilan atau terhadap usaha yang sudah dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, dan diharapkan dengan apresiasi atau perayaan ini akan mampu memberikan feedback, ya, umpan balik dan juga motivasi untuk bagaimana meningkatkan hasil belajar berikutnya. Nah, jadi setiap hasil yang diperoleh maka kita rayakan atau diberikan apresiasi. Nah, itu adalah prinsip dari pembelajaran kuantum. Adapun strateginya dalam pembelajaran kuantum, maka yang sangat familiar atau yang menjadi strategi yang melekat pada pembelajaran kuantum adalah menggunakan istilah tandur.
ya. Jadi inisialnya adalah TANDUR, yaitu mulai dari tumbuhkan, kemudian alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Nah, jadi ini strategi pembelajaran kuantumnya ada 6 langkah yang dilakukan dari mulai tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Nah, itu adalah 6 strategi pembelajaran kuantum yang disingkat dengan istilah tandur. Ya. Adapun uraiannya, yang dimaksud dengan tumbuhkan adalah bagaimana kita memberikan apersepsi. Ya, jadi pada saat awal kegiatan pembelajaran, jadi sejak awal siswa diberikan apersepsi, ya, sehingga sejak awal dia akan merasa termotivasi untuk belajar, ya, dan juga memahami apa manfaatnya bagiku, yang disingkat menjadi ambak. Nah, ya, jadi inilah menjadi khas atau ciri khas dari strategi pembelajaran kuantum adalah pada saat untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, maka salah satu di antaranya adalah hadirkan ambak. Apa manfaatnya bagiku ya, dari pelajaran tersebut. Nah, ini adalah di sesi yang pertama atau kegiatan pendahuluan yang disebut dengan apersepsi. Yang kedua adalah langkah berikutnya yaitu alami. Artinya, berikanlah pengalaman yang nyata kepada setiap peserta didik untuk mencoba. Ya, jadi mereka belajar dengan melakukan. Jadi beri kesempatan mereka untuk mengalami. Nah, ini adalah yang dimaksud alami. Adapun namai, nah maka ketika di dalam tahapan strategi berikutnya adalah namai, yaitu guru hendaknya menyediakan keyword, ya, kata kunci, atau mungkin konsep, model, rumus, strategi, dan metode-metode lainnya. Jadi hal-hal yang menjadikan sangat mudah untuk dikenal atau sangat mudah untuk diingat oleh peserta didik. Jadi namai. Nah, bentuknya adalah bisa dengan kata kunci, dengan konsep, mungkin dengan peta konsep, dan seterusnya. Nah, adapun yang berikutnya adalah demonstrasikan. Nah, jadi setiap hasil proses belajar peserta didik, maka guru harus menyediakan kesempatan kepada peserta didik itu untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan kemampuan atau hasil yang telah diperolehnya dalam proses pembelajaran. Itu adalah demonstrasikan. Kemudian U-nya adalah ulangi. Nah, beri kesempatan untuk mengulangi terhadap apa yang telah dipelajarinya sehingga setiap siswa akan merasakan langsung di mana kesulitannya dan kemudian akhirnya dapat sampai datang kesuksesan. Maka diharapkan dengan mengulangi dan mengulangi, maka ini akan menjadikan setiap peserta didik menjadi bisa. Ya. Jadi statement peserta didik nanti kami bisa, bahwa kami memang bisa. Nah, ini adalah yang dibangun yaitu kepercayaan diri. Ya, jadi beri kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya dengan tujuan untuk bagaimana merasakan langsung kesulitan yang dihadapi sampai akhirnya datang suatu kesuksesan dan mempunyai kepercayaan diri bahwa kami bisa. Ya. Jadi mungkin kalau ada nyanyian di iklan itu kami bisa, kami pasti bisa. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Jadi ada sebuah optimisme yang dibangun dengan memberikan kesempatan untuk mengulangi. Dan yang R-nya adalah rayakan, yang keenam. Nah, yang dimaksud adalah bagaimana dari hasil yang sudah diperoleh oleh peserta didik, maka hendaklah diberikan respon pengakuan yang proporsional, ya. Jadi tetap proporsional, ya, tidak berlebih-lebihan. Itu adalah yang dimaksud dengan rayakan. Jadi memberikan respon pengakuan secara proporsional atau secara seperlunya, ya, secara tepat. Nah, adapun yang terakhir, model pembelajaran kuantum ini, maka sebagaimana dalam pengantar yang disampaikan, bahwa identik dengan simfoni dan pertunjukan musik.
Ya, jadi kalau kita mengenal ada istilah orkestra, nah maka itulah seperti halnya pembelajaran kuantum diibaratkan seni orkestra itu. Bagaimana setiap instrumen musik itu saling mengisi, ya, dan akan membangun sebuah simfoni, harmonisasi. Nah, itu diibaratkan antara semua lingkungan belajar, baik guru, peserta didik, atau mungkin lingkungan belajar lainnya, maka mempunyai harmonisasi yang baik. Nah, maka itu adalah pembelajaran kuantum yang diharapkan. Nah, adapun yang menjadi ciri khas yang tadi sebagai penguatan dari yang sudah disampaikan, bahwa dalam pembelajaran kuantum ini adalah bagaimana untuk memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada. Ya, jadi semua potensi yang ada di sekolah atau di kelas, baik itu potensi yang berupa makhluk hidup, ya, yang bisa bergerak, ataupun yang potensi lingkungan secara umum, maka semuanya bagaimana bisa diberdayakan. Sehingga proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bukan sebaliknya, ya, menjadikan membebani, ya, atau merasa berat, ya, memberatkan bagi peserta didik. Nah, ini adalah yang menjadi penekanan dalam model pembelajaran kuantum, yaitu bagaimana pemberdayaan seluruh potensi dan lingkungan belajar sehingga proses belajar peserta didik menjadi menyenangkan. Adapun dalam pembelajaran kuantum ini, tujuan pokoknya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan. Ya, jadi keadaan atau situasi kelas itu akan terus berubah, ya. Jadi tidak monoton setiap pertemuan, katakanlah posisi duduknya seperti itu terus gitu ya. Tapi akan terus diubah setiap situasinya. Bagaimana peserta didik didudukkan secara nyaman, kemudian menjadi menggairahkan untuk belajar. Mungkin dengan tambahan-tambahan katakanlah sesuatu yang menarik gitu. Dan juga tujuan pokoknya adalah bagaimana bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, jadi dengan model pembelajaran kuantum itu penekanannya adalah motivasi belajarnya semakin baik dan minat untuk belajar. Begitu juga dengan daya ingat dan rasa kebersamaan. Nah, makanya dalam pembelajaran kuantum menggunakan yang dilakukan adalah bagaimana semua peserta didik itu aktif dan mengalami, ya, dengan group learning, ya, sehingga terbangun sebuah atau suatu rasa kebersamaan. Kemudian juga meningkatkan daya dengar karena pada saat orang lain mendemonstrasikan atau kelompok lain yang menyampaikan hasil dari pembelajarannya, maka itu siswa atau peserta didik yang lain tentu dibelajarkan untuk mempunyai kemampuan mendengar dengan baik. Dan juga katakanlah kehalusan dalam perilaku. Jadi sikap, ya. Nah, ini adalah yang menjadi poin penting sebagai tujuan dalam pembelajaran kuantum. Jadi mencakup semuanya, afektifnya, kemudian kognitifnya ataupun psikomotoriknya. Nah, jadi dalam model pembelajaran kuantum, guru tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi atau metode atau teknik dan langkah-langkah pembelajarannya. Melainkan, guru juga harus mampu menerjemahkan kebutuhan nyata pada setiap peserta didik. Nah, jadi ini, ya. Jadi tidak hanya bicara bagaimana kurikulum tersampaikan, artinya yang sudah baku dalam kurikulum pembelajaran, contoh kurikulum pembelajaran matematika di satu tingkat pendidikan, maka guru tidak ansih memikirkan atau menerjemahkan kurikulum yang penting tersampaikan, tapi justru adalah bagaimana di proses yang dilakukan oleh guru selain menerjemahkan kurikulum menjadi pembelajaran dengan berbagai macam strategi, metode, ataupun teknik yang dilakukan, maka juga bagaimana bisa mampu menerjemahkan kebutuhan yang ada pada siswa. Nah, jadi pembelajarannya disesuaikan dengan modalitas, ya, dengan modalitas yang ada pada peserta didik. Nah, dalam hal ini, model pembelajaran kuantum
maka guru harus mampu mengorkestrasi antara konteks atau lingkungan pembelajaran dan juga konten atau isi pembelajaran. Nah, jadi ini yang menjadi tugas pokok bagi guru, yaitu bagaimana mengorkestrasikan antara konteks dan juga konten dari pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan mengorkestrasikan lingkungan pembelajaran atau yang sifatnya konteks adalah ada 4, ya. Ada 4 bagian yang kesemuanya adalah merupakan satu kesatuan interaksi yang kuat, ya. Artinya tidak terpisahkan. Bagaimana keempat bagian ini akan mendukung terhadap percepatan pembelajaran dan juga kesuksesan dalam belajar peserta didik. Di antaranya, mengorkestrasi lingkungan pembelajaran itu adalah bagaimana guru mampu membuat suasana belajar yang menggairahkan. Ya, jadi suasana belajar yang menggairahkan, kemudian landasan yang kukuh dalam belajar, lingkungan yang mendukung, dan juga rancangan belajar yang dinamis. Ya, jadi nanti RPP-nya terus berganti, terus berubah. Ya, jadi tidak selamanya dengan cara yang sama atau yang disebut dengan monoton, tapi justru rancangan belajar adalah dibuat secara dinamis dan tentu membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh ya dari seorang guru ketika merancang pembelajaran ini. Adapun yang dimaksud dengan suasana belajar yang menggairahkan ini adalah bagaimana guru atau fasilitator dalam pembelajarannya ini mampu untuk memahami dan juga menerapkan aspek-aspek pembelajaran kuantum. Di antaranya ada 6 aspek. Yang pertama adalah untuk membangun suasana belajar yang menggairahkan, maka kekuatan niat dan pandangan positif guru ini penting. Ya, jadi kalau niatnya kuat untuk membangun suasana belajar yang menggairahkan, kemudian selalu berpikir positif, ya, tidak selalu melulu melihat kelemahan atau kekurangan yang ada pada peserta didik atau potensi lingkungan belajarnya, maka inilah yang akan menjadikan mampu membangun suasana belajar yang menggairahkan. Kemudian juga guru menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Nah, jadi ini terkait dengan bagaimana membangun saling pengertian ya dan juga simpati. Ya, ini adalah sosial terkait dengan sosial. Kemudian juga keriangan dan ketakjuban. Jadi ketika belajar itu menggembirakan, ya, tidak menjadikan beban. Kemudian mau mengambil resiko. Nah, suasana belajar yang menggembirakan itu pasti ketika kita desain, dirancang dengan dinamis, pasti tidak selalu mudah ya atau berhasil. Maka guru siap untuk mengambil resiko ketika ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan yang sudah dirancang dalam perencanaan. Kemudian juga menumbuhkan rasa saling memiliki. Ya, jadi belajar dan pembelajaran itu antara guru dengan siswa merasa bagian ya, merasa bertanggung jawab, merasa saling memiliki. Jadi tidak merasa di satu pihak memiliki tugas untuk mengajar, di pihak yang lain tidak merasa memiliki untuk belajar secara baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, suasana belajar yang menggairahkan itu akan terbangun dengan keteladanan. Ya, jadi guru harus terus menunjukkan keteladanan. Adapun yang kedua adalah landasan yang kukuh bisa dibangun dengan cara di antaranya adalah mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Jadi pada saat belajar ini penting. Yang menjadi awal ketika kegiatan pendahuluan, maka komunikasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, sehingga mereka pada saat belajar tahu arah, tujuan belajarnya apa. Kemudian juga mengukuhkan prinsip-prinsip keunggulan. Ya, jadi ini motivasi bahwa peserta didik mampu, peserta didik punya potensi. Nah, jadi dari yang dibangun adalah prinsip keunggulan. Kemudian meyakini baik diri maupun siswanya mempunyai kemampuan. Ya, ini hampir sama ya. Nah, kemudian selalu melalui kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan peraturan. Ya, jadi kalau sudah disepakati, maka
konsekuen dengan hasil kesepakatan dan juga prosedur serta peraturan yang berlaku atau yang ada. Cara berikutnya untuk membangun landasan yang kukuh adalah dengan menjaga komunitas belajar agar tetap tumbuh dan berjalan. Nah, jadi ini penting ya, komunitas belajar. Jadi kalau dalam satu kelas kemudian terbangun komunitas belajar, maka ini akan menjadikan landasan yang kukuh dalam pembelajaran kuantum. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Maka bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya, jadi lingkungan sekitar tempat belajar. Kemudian juga bisa menggunakan alat bantu yang mewakili, mengatur formasi siswa, ya, ketika pembagian kelompok, ketika pengaturan peserta didik dalam posisi duduk. Nah, maka itu adalah lingkungan yang mendukung. Dan bisa dengan pemutaran musik yang sesuai dengan kondisi belajar. Nah, ini adalah menjadi, katakanlah, yang menjadi perbedaan ya, atau pembeda antara pembelajaran kuantum dengan pembelajaran model yang lain. Jadi ada pemutaran musik yang sesuai. Dan yang keempat adalah bagian dari model pembelajaran kuantum yang pertama terkait dengan mengorkestrasi lingkungan belajar adalah bagaimana guru merancang pengajaran yang dinamis. Ya. Jadi dirancang pembelajarannya yang dinamis. Yang dimaksud adalah, atau cara yang bisa digunakan adalah menyesuaikan pembelajaran dengan masing-masing modalitas belajar peserta didik. Nah, ini yang menjadi concern guru ya. Jadi bagaimana modalitas peserta didik dalam belajar, baik ada yang mungkin tipe belajar dengan gaya belajar masing-masing, ada yang katakanlah kinestetik, ada yang visual, ada yang auditorial. Nah, maka itu adalah pembelajarannya disesuaikan. Kemudian juga yang kedua adalah dengan membangun atau menjalin kemitraan. Ya, jadi dengan siswa, dengan biasa dilakukan guru dengan merancang pembelajarannya secara berkelompok. Dimulai dari kelompok besar, kemudian dilanjutkan dengan kelompok kecil, dan sampai nanti tetap diakhiri dengan belajar secara individual. Nah, untuk perancangan pengajaran yang dinamis ini bisa dilaksanakan sebagai perpaduan yang tadi disampaikan dengan istilah strategi tandur. Ya. Strategi tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Nah, adapun yang kedua adalah mengorkestrasi konten atau isi pembelajaran. Tadi yang pertama adalah mengorkestrasikan lingkungan belajar atau konteks. Nah, sama halnya dengan orkestrasi lingkungan belajar atau konteks, ada 4 bagian, yaitu orkestrasi presentasi prima, kemudian fasilitas yang elegan, keterampilan belajar, dan keterampilan hidup. Nah, ini pun sama, keempat bagian ini merupakan interaksi yang kuat, ya, tidak terpisah satu dengan lain. Nah, adapun yang dimaksud dengan mengorkestrasi presentasi prima adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi yang menekankan interaksi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Nah, maka ini menjadi bagaimana komunikasi atau interaksi peserta didik. Itu presentasi yang dimaksud ya, presentasi. Kemudian juga guru mengajarkan keterampilan hidup, ya, life skills. Di tengah atau dengan tetap mengajarkan keterampilan akademis. Ya. Jadi ada hal-hal yang jadi tadi ya, menyeimbangkan antara keterampilan hidup dengan keterampilan akademis. Nah, yang diperhatikan adalah bagaimana kualitas interaksi, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ataupun siswa dengan kurikulum. Nah, itu adalah diajarkan keterampilan hidup di samping keterampilan akademis. Nah, dalam berkomunikasi dengan siswa, maka tadi di awal sampaikan guru hendaknya menyesuaikan pesan atau materi pelajaran dengan modalitas utama para siswanya. Yang kedua adalah mengorkestrasi fasilitas yang elegan. Nah, fasilitas ini adalah bagaimana memudahkan. Ya, fasilitas itu berarti memudahkan interaksi siswa dengan kurikulum, partisipasi optimal siswa dalam aktivitas belajar, dan seterusnya. Nah, ini adalah fasilitasi. Jadi fasilitas itu adalah
bukan semata dalam bentuk benda atau barang. Tapi bagaimana ketika memudahkan prosesnya, maka itulah yang disebut dengan fasilitas yang elegan. Adapun strategi untuk memfasilitasi bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip KEG. Ya. KEG itu adalah know it, explain it, get it, and give feedback. Nah, jadi adalah semua ini dilakukan untuk mempertahankan minat belajar. Strategi untuk fasilitasi ini secara operasionalnya bisa dilakukan untuk yang pertama yaitu know it, mengetahui, maka dengan kita sampaikan visi pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan jelas, maka disitulah prinsip K yang sudah disampaikan. Jadi know it, mengetahui tentang apa yang akan dicapai atau diharapkan dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah explain it. Nah, jadi caranya adalah jelaskan hasilnya melalui komunikasi. Ya, jadi kita komunikasikan hasil yang ingin yang sudah didapat dari proses belajar itu kemudian dikomunikasikan. Itu adalah explain it. Kemudian get it. Ya, dapatkan hasilnya pada setiap segmen belajar. Jadi setiap segmen belajar harus terukur hasil belajarnya. Jadi bukan hanya pada akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berikan feedback, ya, give feedback yang memuaskan. Umpan balik dari setelah proses pembelajaran selesai dilakukan atau yang biasa disebut dengan refleksi. Adapun yang terakhir 3 dan 4 adalah mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Keterampilan belajar adalah bagaimana dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Ya, tentu tujuan belajarnya bagaimana bisa tercapai secara efisien, secara cepat, kemudian tetap terjaga minat belajarnya. Karena belajar kuantum ini adalah tetap fokus tapi santai. Nah, menekankan kepada 4 strategi ya. Jadi keterampilan belajar dan keterampilan hidup itu yang tadi diposisikan secara seimbang atau sinergi ya. Bagaimana keterampilan akademis dengan keterampilan hidup dalam artian life skill, maka 4 strategi yang bisa dilakukan, yaitu memanfaatkan gaya belajar, tadi yang sudah disampaikan, kemudian keadaan prima untuk belajar, mengorganisasi informasi, dan memunculkan potensi siswa. Nah, jadi tadi sudah kita pahami bahwa di samping belajar secara akademik, ya, bagaimana kemampuan atau keterampilan belajar akademik, juga dalam pembelajaran kuantum, siswa perlu mempelajari keterampilan hidup atau life skill dan juga keterampilan sosial atau social skills. Nah, inilah yang menjadikan penekanan atau pembeda dari pembelajaran kuantum. Nah, secara operasional, langkah-langkah pembelajaran kuantum bisa kita lihat ada 7 langkah praktisnya. Yang pertama adalah mulai dari kekuatan ambak. Ini sebagai motivasinya. Apa manfaat bagiku? Ya. Jadi belajar materi tertentu, apa manfaatnya? Misal ketika belajar matematika, pada saat mempelajari konsep bangun ruang, ya, baik sisi datar ataupun sisi lengkung, maka ketika belajar itu manfaat dalam kehidupannya apa? Nah, itu adalah motivasi dengan kekuatan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Kemudian adalah langkah berikutnya, penataan lingkungan belajar. Dibuat bagaimana lingkungan belajar aman dan nyaman. Kemudian memupuk sikap juara dengan memberikan pujian atau hadiah, ya, bentuknya bisa prestise apapun, ya, apresiasi. Kemudian memberikan kebebasan gaya belajar. Jadi siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing, guru memfasilitasi semua gaya belajar yang ada. Kemudian membiasakan membaca. Ya, jadi diberikan kesempatan untuk siswa bagaimana mencari informasi dengan membaca dari berbagai macam sumber belajar. Kemudian menjadikan anak lebih kreatif ya, karena tadi berikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi dirinya dan juga melatih kekuatan memorinya. Adapun yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihannya, tentu setiap model pembelajaran pasti ada. Di antara kekurangan dari model pembelajaran kuantum adalah paling tidak ada 3. Membutuhkan pengalaman nyata ya, pada saat proses pembelajarannya, kemudian waktunya cukup lama ketika
sampai bisa tumbuh motivasi belajar dengan baik, dan juga bagi guru itu akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi keterampilan siswa karena tadi ya dinamis, ya, rancangannya sangat dinamis. Kemudian kelebihannya adalah paling tidak ada 4. Jadi sikap positif dan partisipasi aktif siswa, kemudian meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri, meningkatkan prestasi akademis, dan juga meningkatkan potensi kreativitas siswa itu sendiri. Demikian inovasi model pembelajaran kuantum, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan terkait dengan bagaimana nanti dalam pengembangan inovasi dalam pembelajaran matematika. Tentu dari semua model pembelajaran ini nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan atau potensi yang ada pada hadapan masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.